Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan deretan tas berjejer di tempat duduk KRL. Sementara banyak penumpang lainnya yang berdiri. Para pengguna KRL di Jabodetabek mengaku pernah beberapa kali melihat hal serupa dan mengkritik perilaku tersebut. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menggambarkan penumpang KRL tidak bisa duduk di dalam kereta lantaran tempat duduknya dihalangi atau ditandai dengan tas. Video diunggah di media sosial TikTok oleh akun @dimaswicaksono2. Para penumpang KRL di Jakarta menyampaikan pernah beberapa kali melihat dan mengalami kejadian dalam video tersebut. Pernah beberapa kali saya pas mau duduk, ada tasnya yang halangin saya untuk duduk gitu. Kalau tindakan saya sih, jujur saya juga nggak mau cari ribut ya. Jadi saya lebih ke diem aja, saya berdiri aja nggak apa-apa gitu. Pernah waktu itu lagi mau ke arah Tangerang naik kereta. Terus ada yang kayak gitu, saya langsung lapor petugas. Langsung laporin? Waktu itu responnya gimana? Responnya langsung ditindak cepat sih. Langsung ditegur langsung. Selama saya 3 tahun kerja di Jakarta, pulang pergi naik kereta, pernah sih ngelihat hal kayak gitu. Cuman kayaknya semua tergantung dari petugas. Kembali lagi ke orangnya lagi sih. Lebih lanjut, para penumpang KRL Jabodetabek ini juga meminta kepedulian antar sesama pengguna KRL, terutama bagi kelompok yang membutuhkan tempat duduk. Pengguna KRL itu kan umum gitu, buat semuanya, kayak kalangan dari usia kayak udah lansia sampai anak-anak pun juga harus KRL. Nah, dengan adanya jokis tersebut menurut saya gitu merugikan yang lansia mungkin ya, karena kan mereka tidak tahu kalau ada joki tersebut. Ketika dia naik ternyata tempatnya udah buat orang lain gitu, jadi dia diri, kasihan gitu. Di KRL itu banyak banget orang yang make, jadi lebih baik sih untuk lebih menghargai orang lain ya, karena banyak juga orang-orang yang memang butuh tempat duduk dan banyak juga yang berdiri gitu. Bahkan kita sampai sempit-sempitan, sampai di pintu gitu hampir nggak bisa masuk juga. Jadi kalau misalnya ada yang bertindak seperti itu, saya kira itu kurang tepat sekali untuk dilakukan ya. Kalau misalkan saya di posisi itu, saya mungkin akan ngasih gitu kan, banyak yang mungkin ada kelelahan kayak gitu kan. Terus kalau menurut saya hal kayak gitu harusnya orang-orang sekitar yang ngelihat tuh ya mungkin negor kali ya. Memberikan kesempatan orang yang berdiri untuk duduk, kayak gitu aja sih. Dari Jakarta, Abdi Azwar Sahi, Firman Afriana, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi seputar viralnya joki tempat duduk di KRL, kita akan menanyakan langsung kepada Vice President Corporate Communication KAI Komuter, Ana Purba. Selamat sore Mbak Ana. Selamat sore Mas Jason. Terima kasih Mbak Ana telah bergabung bersama kami di Sisi Metropolitan. Saya pikir joki itu hanya saya ingat pada saat pemberlakuan 3-in-1 dulu ya di Jakarta. Ada joki 3-in-1, tapi ternyata ada video yang menunjukkan ada joki tempat duduk di KRL. Benarkah demikian dan ini di KRL mana ini Mbak Ana? Ya, kalau melihat tadi ya yang di TikTok itu, ini ada kejadian di kereta KRL Jogja Solo. Jadi ketika kami konfirmasi kepada petugas kami yang ada di Jogja Solo, ini kereta sedang menunggu pergantian jalur dengan kereta jarak jauh di Srowot. Nah, di sana ada waktu tunggu 15 menit ya waktu itu. Nah, penumpang ini mendapatkan informasi tersebut, akhirnya keluar dari kereta menuju toilet dan mungkin sholat, sehingga tasnya itu ditempatkan di sana. Yang beredar memang informasi bahwa tas itu adalah untuk teman yang ada di sebelahnya. Tetapi begitu kami konfirmasi, ternyata mereka sedang turun, kemudian karena menunggu pergantian kereta dengan jarak jauh. Nah, sebenarnya dengan meninggalkan barang kita di tempat umum seperti itu juga sudah salah sebenarnya ya, karena kita khawatir itu akan diambil oleh orang yang kurang tidak bertanggung jawab ataupun orang lain, sehingga bisa saja barang kita itu jadi diambil oleh orang lain gitu. Jadi kalau dibilang joki bangku, sebenarnya di sini tidak ada, karena semuanya bangku adalah untuk penumpang. Kalau barang kita sudah menyiapkan bagasi di atas yang bisa dimanfaatkan untuk menempatkan barang. Baik Mbak Ana, tapi ada juga komentar-komentar yang dicuitkan oleh warganet
ketika video ini kemudian jadi viral dan jadi bahan perbincangan, ada yang bilang keretanya sebenarnya dalam posisi sedang berjalan tadi, jadi tidak mungkin ketika ada penumpang yang keluar begitu. Nah, ini konfirmasinya seperti apa? Apakah benar kondisi kereta saat itu berhenti dan untuk menunggu kereta berikutnya, atau memang posisinya saat itu sedang berjalan, Mbak Ana? Kalau yang di Srowot itu kejadiannya ketika memang waktu tunggu ya, waktu tunggu. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti itu pun kita bisa berkoordinasi langsung dengan petugas yang ada di atas kereta. Kemudian kita juga bisa langsung melakukan edukasi dan sosialisasi antar penumpang, karena sebenarnya di semua stiker kita pun yang kita sampaikan adalah berikan tempat duduk bagi yang membutuhkan. Apalagi kalau misalkan itu barang, ya, itu tidak tempat duduk tempatnya, tetapi di atas gitu. Jadi ini yang memang harus kita terus edukasi. Bahkan saat ini kami sedang mengedukasi ketika ada di bangku-bangku prioritas, mau ada atau tidak ada yang menggunakan, itu dibiarkan kosong gitu. Jadi hal-hal ini edukasi yang seperti ini yang terus kami lakukan, sehingga ketika kita naik transportasi publik, kita paham benar bahwa fasilitas ini adalah fasilitas bersama ya, bisa digunakan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Baik, kita tinggalkan yang di Jogja, tapi kalau kita mendengarkan pendapat-pendapat tadi para pengguna KRL, ternyata katanya di Jabodetabek juga pernah ada kejadian-kejadian seperti ini. Konfirmasinya Mbak Ana? Iya, kalau dari laporan dari media sosial kemudian kontak center kami pernah memang ada beberapa yang melaporkan hal demikian ya, membuat tasnya menunggu temannya masuk di stasiun berikutnya gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa jangankan tas, kita saja tidak berhak duduk ketika kita berhadapan dengan penumpang yang sangat membutuhkan seperti lansia, disabilitas, ibu hamil, dan ibu membawa anak gitu. Jadi kepada pengguna jasa komuter lain, ketika kita memang petugas kan ada 2 orang yang bisa berjalan dari kereta 1 sampai 12, kereta 10 gitu ya. Kadang ketika ada petugas semuanya tertib, tetapi ketika ditinggal inilah terkadang muncul beberapa masalah. Tetapi kami ingin sekali kepada pengguna jasa komuter lain untuk bekerja sama, bahwa kita sama-sama tahu bahwa tempat duduk itu adalah buat mereka yang prioritas. Apalagi buat tas itu tidak benar sekali. Jadi ada gunakan ataupun manfaatkan bagasi yang sudah ditetapkan, kemudian berikan bangku kepada mereka yang sangat membutuhkan. Berikan bangku untuk mereka yang membutuhkan, dan sudah ada tempatnya sendiri, tas yang disediakan untuk bagi para pengguna KRL. Nah, Mbak Ana, tindakan atau teguran mungkin atau sanksi mungkin yang bisa diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan seperti ini ketika menggunakan KRL seperti apa dari petugas? Iya, jadi sosialisasi yang terus kami lakukan ya, pendekatan yang terus dilakukan, karena sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang berhubungan dengan etika sebenarnya ya, sehingga kami lebih memberikan edukasi kepada pengguna seperti yang tadi, bahwa semua stiker-stiker kita itu sebenarnya adalah himbauan yang terus bisa dibaca oleh para pengguna ketika tidak ada petugas sekalipun gitu. Sehingga dengan adanya informasi-informasi baik dari sisi announcement yang ada di atas kereta ataupun tulisan, ini diharapkan bisa membangkitkan kesadaran kita bahwa bangku tersebut itu adalah kepada mereka yang sangat membutuhkan gitu. Jadi untuk antisipasi seperti ini yang kami lakukan memang terus melakukan sosialisasi dan mengajak kepada pengguna jasa komuter lain untuk kita mematuhi aturan-aturan, dan kami sangat berterima kasih sekali ketika kita bisa bekerja sama untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Mbak Ana, terakhir, kalau misalnya ada pengguna KRL yang menemukan kejadian seperti ini atau oknum-oknum yang kemudian taruh tasnya atau apapun dengan tujuan untuk menyelamatkan dalam tanda kutip kursi yang ada di sekitarnya gitu dan disediakan untuk orang lain, apa tindakan yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama sekali ketika kita berhadapan dengan petugas boleh melaporkan kepada petugas. Yang kedua, sebagai pengguna jasa komuter lain, dengan adanya aturan-aturan yang kita sudah tuliskan di komuter lain, kita bisa saling mengingatkan. Ingat bahwa bangku tersebut adalah buat mereka yang sangat membutuhkan ya. Di sana sudah ada himbauan itu, berikan kepada yang sangat membutuhkan, dan itu bukan untuk tempat tas. Jadi kita sama-sama melakukan edukasi ini, dan kami memiliki kontak center kalau misalkan ada sungkan
gitu ya, 021121 biasanya kontak center ini akan berhubungan langsung dengan petugas kami yang ada di lapangan untuk menindaklanjuti segera kegiatan-kegiatan yang memang tidak membuat kita nyaman mau untuk naik komuter lain. Jadi 021121 menghubungi petugas, bahkan kami menghimbau supaya kita bisa bekerja sama untuk mengingatkan penumpang yang bersama dengan kita ketika naik komuter lain.